Apa hubungannya Yesus disalibkan dengan menebus dosa manusia? Bukankah apabila Tuhan ingin menghapus dosa manusia, dia tinggal bilang terhapus? Mengapa harus lewat penyaliban Yesus dulu baru dosa manusia dihapus? Jadi gini, kultur zaman dulu itu beda dengan kultur modern zaman sekarang. Di kultur modern yang terpengaruh budaya Judeo-Kristen, yang namanya kesalahan bisa langsung dimaafkan. Perhatikan namanya Judeo-Kristen. Asumsinya ini adalah kultur yang ada setelah Yesus datang. Sebelum ini, hal yang ente sampaikan tinggal bilang terhapus, mungkin gak diketahui atau merupakan hal yang langka di dalam pikiran orang. Jadi, apa kultur sebelum kedatangan Yesus? Nah, Yesus dan orang-orang sebelumnya hidup di kultur yang namanya honor shame culture. Di dalam kultur Yesus, honor adalah sesuatu yang dianggap serius dan juga mahal. Honor berperan dalam relasi Tuhan dengan manusia. Dasarnya dalam hukum Taurat, Tuhan adalah raja atasan dan Israel adalah kerajaan bawahannya, di mana Israel mengikat perjanjian dengannya melalui Musa sebagai penengah. Dalam hal ini, Tuhan menjaga honornya dengan tidak seenaknya memberikan berkat. Sebagai ganti berkat yang diberikan, ada syarat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu setia padanya. Yang kita tahu tentu saja Israel tidak setia pada Tuhan. Dalam kultur honor shame, ketidaksetiaan bukan hanya melakukan tindakan yang salah, tapi juga mencoreng honor Tuhan. Kita bisa ibaratkan ini sebagai anak membangkang kepada orang tuanya di depan orang. Mungkin yang beberapa orang sudah ngerti bahwasanya Tuhan gak mungkin asal bilang dosa ente terhapus, karena itu berarti dia mempermalukan dirinya sendiri dan membuat ketidakseimbangan pada perjanjian yang dia berikan kepada manusia. Bagaimana masalah honor ini diselesaikan? Karena Israel mempermalukan Tuhan, berarti mereka berhutang honor ke Tuhan, dan ini memang adalah kata yang dipakai untuk menjabarkan dosa di kalangan Yahudi. Hutang ini bisa dibayar dengan mempermalukan diri mereka sendiri. Misalnya, dengan bertobat dan juga memberikan honor mereka balik ke Tuhan. Pertobatan di Alkitab sering diikuti dengan tanda mempermalukan diri sendiri, seperti bersujud, mencukur rambut mereka, menggunakan karung goni, dan abu debu, and etc. Ini adalah simbol membuka hati ke Tuhan dan melepaskan honor mereka. Contoh lainnya yaitu dipermalukan oleh Tuhan sebagai patron mereka. Contoh ekstrimnya adalah penyaliban Buddha oleh Tuhan mereka. Di sini Tuhan mempermalukan bangsa Israel dengan memberikan tanah mereka ke bangsa lain dan mereka dijadikan Buddha atau kerajaan bawahan oleh mereka. Memberikan korban bakaran, tapi tentu saja ini harus dibarengi penyunatan di dalam hati. Pengorbanan Yesus dalam konteks ini memenuhi opsi 1 dan juga 2. Yesus adalah perwakilan umat manusia, dan sebagai perwakilan umat manusia, dia menanggung rasa malu dunia karena berdosa dengan mempermalukan dirinya sendiri di kayu salib. Salib adalah puncak dari hasil mempermalukan seseorang, dan Yesus yang mati di salib dasarnya adalah seperti mati dimutilasi di zaman modern, yang menunjukkan mati dengan keadaan tak hormat. Dan kenapa harus Yesus? Nah, orang Kristen akan berargumen kalau dosa dan mempermalukan nama Tuhan adalah mempermalukan orang dengan honor yang tidak terbatas. Kita bisa analogikan begini, gak sopan sama guru mungkin cuma disetrap, gak sopan sama orang tua ente bisa dikeluarkan dari kakak, gak sopan sama raja ente itu dipenggal, gak sopan sama kaisar ente bisa disalib. Nah, makin tinggi status seseorang akan makin besar konsekuensi hutang honor kita. Jadi dari sini mau minta ampun sampai bagaimana kita merendahkan diri pun gak bakal bisa menebus kesalahan kita karena honor Tuhan itu tidak terbatas. Begitu juga kurban hewan yang merupakan kepunyaan Tuhan dari awalnya juga gak bisa menutup hutang honor ke Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan good man atau Tuhan yang diinkarnasi jadi manusia untuk mati demi manusia. Karena Yesus adalah Tuhan, maka dia punya nilai honor yang setara dengan Tuhan, dan dengan dia dipermalukan di kayu salib akan cukup menebus dosa manusia. Itu makanya salah satu argumen terkuat Yesus adalah Tuhan adalah di penyalibannya. Kalau Yesus cuma manusia atau bahkan Tuhan kecil seperti paham Arianus pun, dia tidak akan bisa membayar hutang honor itu ke Tuhan dari awalnya. Seperti itu. Terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.